non void itu metode yang memiliki tipe data, sedangkan metode void itu yang tidak memiliki tipe data. Jadi tipe datanya ini void. Kalau ini kan integer, bisa juga nanti string, char, dan lain sebagainya. Kemudian sebelum itu, ini udah tahu kan strukturnya dari metode. Jadi di sini ada access modifier. Access modifier ini ada public, private, sama protected. Jadi nanti ini masuk ke enkapsulasi. Kemudian void, non void ini masuk ke tipe pengembalian. Kalau void ini tanpa pengembalian, kalau non void pakai pengembalian. Lah pengembalian itu diberikan di return ini. Nah, kalau saya pengen ini kurang besar ya, tak besarin wis biar jelas. Nah, mantap. Kalau saya mesti di praktikan saya tak berikan penjelasan juga. Ini deklarasi variabel ya. Dan ini metode operator. Nah, ini berhubung tadi Mas Andri pakai non void, jadi tak sesuaikan juga. Ini penjumlahan, berhubung penjumlahan, jadi hasil sama dengan sebenarnya simple kok. A plus B. Nah, gini. Jadi nanti apa yang dikembalikan? Jadi yang dikembalikan ini adalah hasil dari penjumlahan A plus B ini tadi. Jadi diberikan hasil. Nah, di sini. Dan lanjut, kita mau membuat public in pengurangan. Ini tak hapus dulu. Sama seperti ini. Jadi in hasil sama dengan A kurangi B. Nah, ini. Ini belum di return dah. Returnnya hasil. Hasilnya bukan yang ini, tapi yang ini. Karena apa? Itu sebelumnya kita harus tahu dulu variabel global sama variabel lokal. Jadi yang ini, yang in A, in B ini namanya variabel global. Kan yang ada di dalam metode ini variabel lokal. Jadi hanya bisa diakses dalam metode ini. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ini berhubung error karena belum tak kasih nilai kembaliannya. Tak kasih hasil. Nah, ini. Nah, dari sini dulu ada yang ingin ditanyakan mengenai metode sebelum saya lanjutkan? Ya, minimal enek wong loro ning Zoom. Belum ya? Nah, lanjut. Wes. Sekarang kita buat flash baru, flash kalkulator, flash drive. Flash. Nah, flash kalkulator flash drive ini isinya nanti apa itu metode main yang akan menjalankan di kelas ini. Kelas. Jadi kita pakai metode PSVM ya. Kalau gampangnya PSVM app otomatis. Nah, kayak gitu. Kemudian kalau memanggil metode itu harus membuat objek dulu kan ya. Kayak di materi sebelumnya tentang variabel, cara membuat variabel referensi, udah tahu semua kan ya. Kita buat dulu kalkulator, kita kontrol spasi aja biar enak, re-enter. Kemudian kita buat kalkulator. Nah, kita buat new.
buat ngehubungin ke objeknya new kalkulator. Nah, ini Benar. kita belum pakai konstruktor dulu ya, sih belum pakai konstruktor. Jadi di sini di layar 2 Kak Isa ya. Kak Isa. Oh ya, sebelumnya udah diketik ini. Kalau bisa diketik dulu nanti biar enak, atau di screenshot juga gak apa-apa. Kalau udah tak lanjut. Nah, lanjut ke sini. Kalau udah membuat objek ya, kita beri penjelasan dulu. Objek. Ya. Nah, kemudian kita panggil, coba panggil. Ini gue tahu anak dua layar tahu sih maksud. Ya. Salah. Sing di spotlight itu kalkulator. Ya. Kita panggil kalkulator memanggil penjumlahan. Memanggilnya pakai titik. Jadi ini nah. Kalkulator memanggil pengurangan. Yes. Coba kita run ya. Nah, kok kosong? Nah, itu karena kita belum ada cetaknya, belum ada shoutnya. Kita dulu ini. Jadi kita memasukkan nilai. Jadi nilai A sama B ini kan belum ada nilainya. Kita berikan nilai dulu. Kalkulator A dengan berapa 10 misal. Kalkulator nilai B kita berikan 5. Gini ya. Kemudian setelah itu kita cetak. Ini belum. Jadi ini tadi nggak bisa ini. Jadi kalau tipenya return, kalau kita memanggil hanya gini doang, kayak memanggil metode biasa, itu hasilnya kayak gini, kosong gini. Jadi kayak kalkulator penjumlahan ini masih belum ada nilainya. Nah, bagaimana ngasih nilainya? Jadi kita buat ini dulu. Kita buat variabelnya in pengurangan sama dengan kalkulator dot kita panggil pengurangan. Nah, jadi tipenya kalkulator dot pengurangan ini kan integer kan. Jadi untuk variabelnya ini harus integer juga, begitu. Kemudian kita buat juga penjumlahan. Kita panggil kalkulator dot penjumlahan yang ada di kelas kalkulator ini. Kita panggil dot penjumlahan. Ini ya. Pak Piran. Nah, masih kosong. Coba kita start. Ini biar gampang, biar nggak sama-sama metodenya ini. Kasih hasil pengurangan jumlahan. Nah, gini. Kita coba hasil penjumlahan dulu. Apakah muncul? Tipe bentar. Nah, muncul 15 kan? Nah, bentar, nanti tak jelaskan dulu. Ini hasil pengurangan.
muncul. Biar enak nanti, ntar giniin. Biar enak ini tak kasih keterangan. Pengurangan jumlahan dari A tambah B. Sama dengan ini error ya. Ini kalkulator. Kalkulator dot B. Jelasin C. Bentar. Nah, ini kan jelaskan tuh. Hasil penjumlahan dari 10 plus 5. Jadi tak jelasin dari sini wis. Jadi untuk pertama kita membuat sebuah objek dulu. Jadi membuat objek dulu, kalkulator, terus variabel reference-nya ini namanya kalkulator juga, biar mudah lah. Terserah wis, pakai kalkulator kakak terserah, gak apa-apa. Ini membuat objek, kemudian ini kita beri penjelasan, yakni pemberian nilai variabel lah. Jika inisialisasi variabel lah, variabelnya itu A. Dari mana A itu? Dari kalkulator ini. Kita bisa langsung merujuk ke kelasnya itu kontrol tekan. Nah, ini kan ada biru-birunya. Tekan aja wis. Kiri. Nah, masuk ke kelasnya. Jadi gampangannya gitu. Daripada kita buat misalnya kelasnya banyak ya, set kita cari di atas ini. Set daripada bingung tinggal kontrol atau biru-birunya ini klik lah masuk ke kelasnya ini. Jadi seperti itu. Kemudian ini kan kalkulator.a ini pemberian nilai, kalkulator.b ini sama pemberian nilai juga. Kemudian ini kenapa kok gini mas? Ini sama sih, inisialisasi variabel hasil pengurangan. Jadi variabel hasil pengurangan ini diberikan nilai sebesar kalkulator dot pengurangan ini. Kenapa kok harus sama dengan kalkulator dot pengurangan mas? Karena itu kita pakainya itu non void lah itu. Terus gimana kalau enggak, kalau tipenya void mas? Kita coba ya. Ini kan kayak gini. Kalau void ya, kalau non void itu kita coba. Ini kita coba ya. Public in salah void penjumlahan in hasil sama dengan A plus B. Ini ya, kita berhubung ini tipenya void, jadi kita coba mencetaknya itu langsung dari sini aja. Cetak hasil. Nah, jadi shortnya itu di sini. Jadi gini, hasil dari penjumlahan besar yes I plus A tambah B plus, nah kita sama dengan jadi ini hasilnya. Nah, A ini dari sini, B ini dari sini, hasil dari hasil ini, penjumlahan ini. Nah, kita coba ini error ya, karena ini sama, kita betakan penjumlahan 1. Penjumlahan void please. Void ini penjumlahan non void, biar ada bedanya. Non void. Nah, gini.
Ini error. Jadi kita coba ya. Ini kan pakai void, ini pakai non void. Kita coba. Kalau void itu langsung panggil aja. Jadi kalkulator dot void. Nah, ini. Nah, hasilnya muncul. Hasil penjumlahan dari 10 plus 5. Jadi yang hasil dari bentar. A plus B. Ini kok 10 plus ini ya. Ya. Sorry. Nah, gini. Ini bos. 105 lah. Hasil dari 10 plus 5 ini hasilnya dari void tadi. Kemudian yang hasil penjumlahan dari 10 plus 5 ini hasil dari non void. Nah, gitu. Dari sini dipahami dulu void sama non void, apakah udah paham? Soalnya metode itu ada dua, ada void sama non void. Dari sini dulu sebelum saya lanjutkan, atau apakah yang masih belum paham? Pelan-pelan aja wis. Gimana? Apakah ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyakan? Oh, kayaknya ada pesan. Mau lihat kalkulator tuh Java, oke. Nah, kita pelan-pelan sambil lihat codingannya. Kalau lihat gini kan nanti, ada pertanyaan. Nah, dilihat dulu. Jadi di sini kita beri penjelasan dulu. Ini metode. Berarti kamu ngomong terus mau void. Kemudian yang ini metode bertipe non void. Nah, ini dulu, ini ada dua metode. Jenis metodenya lah, tipe void sama non void. Kalau void ini nggak ada return, gampangannya gitu. Kalau metodenya bertipe non void harus pakai return. Karena apa? Karena metodenya ini memiliki sebuah tipe data. Jadi kayak kalau kayak ini metodenya itu kayak deklarasi metode kayak gini lah, kayak instant variable, tapi bentuknya itu metode, bukan variabel. Kalau kita deklarasi variabel kan in A, nah itu deklarasi variabel. Kalau deklarasi metode itu ya gini, public in penjumlahan non void, tapi nanti di dalamnya ada operasinya. Tuh, gampangannya gini wes. Kalau penjumlahan non void ada return, kalau penjumlahan non void itu gak ada return. Jadi penjumlahan non void ini ada nilainya itu harus integer. Nah, gitu. Silakan dilihat dulu ini codingannya gimana. Ini masih kalkulator, jadi insya Allah mudahlah, penjumlahan sama pengurangan saja, tinggal pemahaman di metodenya gimana. Sambil dibuka netbeans-nya, sambil di coding juga biar berlatih. Kalau dilihat saja kan cuma inget, pas ditutup langsung lupa ingat ya. Aduh, bahaya.
Gimana? Ada yang ditanyakan kah? Gimana? Ada yang ditanyakan? Wih, bentar. Terus mungkin tak buka ini wes, kalkulator test drive. Monggo di ketik. Mungkin yang non voidnya bisa ditambah contoh dengan tipe lain, Mas. Lain. Kayak string. Oke. Ya, public string hasil pemulahan. Ini wes. Tapi bentar. Ini nanti returnnya. Oh, gini aja wes. Hasil penjumlahan ini pasti angka. Lah, gampangnya public string nama. Nah, gampang ini. Gampang. Nama. Paling familiar wes. Jadi kita berikan string nama kamu. Nah, nama kamu. Ya, kenalan dulu. Nama kamu siapa lah? Nama saya Fadila. Nah, gini, Fadila. Maaf. Saya kembalikan return apa yang mau dikembalikan. Berhubung ini metodnya bernama nama. Nah, kita kembalikan string nama kamu ini. Dikembalikan nama kamu. Ini. Dan gimana sih cara mengakses ini? Sama, kita coba ginikan dulu. Ini kita hapus. Itu kan gampang kan ya, string nama, diingat-ingat dulu lah. Buat nih cara ngakses string nama ini gimana? Aksesnya buat objek dulu. Kalkulator. Ini kalkulator kok ada namanya ini ya. Apa wis? Ini mungkin yang buat kalkulator ini namanya Mas Fadila. Gampang. Di kalkulator dot nama. Kalau ini saja nanti hasilnya kosong. Nah, itu ciri-cirinya dari non void. Gak bisa langsung dipanggil. Jadi kita harus masukkan ke inisialisasi sebuah variabel. Jadi misal string nama. Kita buat aja nama. Sama dengan kalkulator dot yang buat namanya siapa, kan metodnya nama membuat gitu guys. Nah, membuat ini harus diinisialisasikan di sebuah variabel string di ini. Kita cetaknya gimana? Nah, cetaknya sama. Kita shout tab, nah, dan kita masukkan nama pembuatnya. Nah, gini. Kita ya. Nah, muncul Mas Fadila muncul di sini. Nah, namanya, nama pembuatnya. Jadi begitu. Kita pahami dulu aja wis. Kita pahami dulu bedanya void sama non void. Nah, itu. Biasanya kadang yang agak bingung itu di situ. Banyak yang nanya, "Mas, bedanya void sama non void itu apa? Ini kok ada in-nya, kemudian ini kok ada void-nya, itu kok bisa?" Nah, itu
jenis-jenisnya itu. Ada yang tipe void sama tipe non void. Nah, dari sini dulu. Ada yang ditanyakan? Belum. Saya buat 2 kelas ini supaya nanti kalau semisal buat project itu biar gampang. Kalau semisal buat metode mainnya di sini nanti gak ada perbedaan lah. Jadi di sini ada pembeda. Di sini kayak class apa ya? Class modelnya. Ini class view. Bentar, ada yang ngechat ya. Izin tanya, untuk memanggil metode yang parameternya array itu bagaimana? Oh, keren ini. Aku kemarin nyoba. Nah, ini aku yang pakai ini sih. Nah, ini lumayan ini. Coba aja. Public string. Nama wis. Ini nama kita ya, apa ya enak ya. Ini hewan, nama hewan. Nah, ini kita buat dulu. Kita buat dulu variabelnya string namanya, nama hewannya. Nama hewan. Bener kan pertanyaan nih? Bentar. Parameter. Oh, metode yang parameternya array. Memanggil metode yang parameternya array. Maaf. Metode yang parameternya array, berarti bukan ini. Nah, parameternya array ya. Kita pakai yang non void. Kita buat aja wis. Buat lagi. Public in penjumlahan. Kalau parameter itu udah masuk ke tahap berikutnya. Untuk tahap yang void sama non void ini udah paham belum? Kalau udah paham, tak lanjut ke parameter itu apa? Biar nanti ke anu. Coba cek public static void main itu jenis parameter. Bentar. Nah, ini kan udah berhubung, udah masuk ke parameter ya, tak jelasin parameter. Nah, kita kan udah sering buat sebuah class main. Nah, class main ini sendiri mempunyai parameter. Nah, ini namanya parameter ini. Untuk sebuah apa ya? Untuk nanti bisa memberikan nilai ke operasi di dalam metodenya ini. Nah, ini kan public static void main memiliki akses modifier berupa public, bersifatnya statik, itu tanpa pengembalian. Kemudian namanya ini main, sama di sini ada parameter. Nah, parameternya ini array main. Dari sini masuk ke parameter ya, akses memanggil metode. Kita coba Kak yang memanggil metode parameternya array. Kita masuk. Jadi di materinya Bu Khadijah kan ada parameter sama argumen. Nah, parameter sama argumen itu sama tapi beda lah, beda penyebutan. Itu aja. Bentar. Ngechat. String array. Maksudnya gimana Mas Andri? String array Mas Andri. Lanjut. Oh, oke.
Di sini saya misal buat parameter ya, parameter pengurangan. Jadi di sini saya nyoba membuat di metode in pengurangan ini buat parameternya. Dipakai in x ya, in x karena berhubung AB-nya udah dibuat, jadi kita pakai in x, in y. Jadi ini itu namanya parameter. Nah, kita aksesnya cuma di sini x plus y. Nah, x-nya dari mana? Dari sini, bukan dari ini tadi. Kalau ini kan variabel globalnya kan. Kalau x dan y-nya itu dari argumennya. Kemudian kita panggil in hasil sama dengan x plus y, x min pengurangan ya, up min y return hasil. Nah, kemudian manggilnya gimana Mas? Manggilnya gini. Kita coba ini tadi tak hapus dulu guys. Control Z. Ini kan hasil pengurangan. Nah, ini tadi kan kita udah buat in hasil pengurangan sama dengan kalkulator dot pengurangan. Lah, kenapa kok error? Karena di pengurangan ini itu ada parameternya. Jadi kalau kita mau mengakses, kita harus masukkan parameternya juga. Nah, di sini. Jadi parameternya itu kita nggak lagi buat in x, in y, itu enggak. Jadi kita langsung masukkan nilainya. Nah, coba masukkan nilainya berapa guys? 8 sama 4. 8 ini adalah print dulu. 8 ini adalah X-nya, kemudian 4 ini adalah Y-nya. Kemudian cara mencetaknya gini doang. Kita hasil penjumlahan, tak kopas saja wis. Biar gampang. Nah, hasil dari pengurangan Nah, dari 8 kurangi 4 sama dengan, karena ini kan saya pakai string aja. Nah, ini 8 kurangi 4 sama dengan plus, kita panggil hasil pengurangan ini, kita panggil di sini, kita cetak pengurangan ya. Nah, hasil dari pengurangan dari 8 min 4 sama dengan 4. Nah, dari sini tak jelasin lagi. Nah, di sini kan ada variabel inisialisasi variabel hasil pengurangan dengan memanggil metode pengurangan ini. Jadi pengurangan 8,4 ini berasal dari sini, public in pengurangan. Jadi dari sini. 8 itu X-nya, 4 itu Y-nya. Gitu. Kemudian cara manggilnya pakai shout. Sini, hasil dari pengurangan 8 min 4 sama dengan hasil pengurangan ini. Hasilnya 8 kurangi 4. Hasilnya 4. Oh ya. Kalau argumen itu apa sih? Argumen itu yang di sini. Jadi seperti kalau parameter kan di sini, di metodenya. Kalau kita argumen itu ketika mengakses metodenya ini, jadi langsung diberikan nilai. Ini argumen namanya. Bisa dicek di videonya Bu Khadijah itu tentang parameter dan argumen ya, itu jelas sih. Nah, dari sini kita udah masuk parameter. Apakah sudah paham? Tadi yang nanya array ya, metode array. Nah, kita
kita buat. Metode itu bisa tuh dari Mas Akil, bisa dicek di sini tentang materi prak PBO, itu bisa. Coba cek ini, manggil metode parameter array. Metode parameter array, kita ada yang nanya tadi metode parameter array, kita manggil lah pakai string array aja wis. Public string ini itu array. Nah, ini array. Public string ini error, maaf. String apa wis? Nama hewan tadi ya, nama hewan. Maaf, salah. Nama hewan. Nama hewan tapi gak masuk di kalkulator. Ini aja wis, perkalian. Kalian sama kayak topik di kalkulator. Pakai innya itu pakai bilangan wis, bilangan ini bentuknya array. Dan bentuknya array. Public in return kayak 0 dulu. Biar gampang ini pakai ini aja wis, bilangan. In bilangan. Jadi kan kita mau mengakses array ya, metode parameter array. Pakai gini, bilangan kita kemudian in fill. Nah, kita masukkan start not a statement. Ini tadi tak buat gini kok gak bisa ya? Bentar. Ini sih. Itu declaration. Coba fill, masukkan 0 sama dengan 1, fill 1 sama dengan 2, fill 3 sama dengan 3. Pas misal mau manggil array, coba ya. Coba pakai void. Thanks outnya fill. Kita coba dulu ya.
Oh, I know. Aku paham. Ternyata salah bung, salah. Ini tuh di aksesnya di sini. Betul di. Coba aksesnya itu di sini ternyata kalau parameter. In bil nanti sama dengan new jin kedua 3 di bil 0 sama dengan 1 bil indeks ke 1 itu kita buat 2 bil indeks ke 2 kita pakai 3. Nah, coba dulu guys. Ini kita pakai ini. Nah, itu kenapa? Soalnya play. Nah, gini. Ini print. Nah, gini. Nah, tak jelasin ya. Kenapa tadi agak ruwet tadi agak bingung tadi. Jadi kita buat dulu public void bilangan. Ini untuk bilangan terserah, bilangan real. Kemudian ini parameternya adalah sebuah array ya. Array, metode berparameter array. Gimana Mas cara ngaksesnya? Jadi kita itu bilangannya itu mau kita tampilkan. Nah, ketika kita mau menampilkan sebuah array itu pasti harus ada for ini kan, harus ada for terus kemudian harus ada di sort juga supaya dia itu tampilnya nggak kayak tadi yang acak-acakan satu berapa tadi. Jadi kita harus di sort juga, harus ini bil indeks ke i. Jadi nanti berulang sampai ini panjang bilangannya. Kan bilangannya kan 1 sampai 3 kan. Berarti jumlah bilangannya kan 3. Berarti 0 sampai kurang dari 3 ini. Aksesnya itu dari sini. Jadi kita datanya itu di method main sini. Terus kita aksesnya itu tinggal panggil bil gitu. Soalnya di bil ini jumlah array-nya ini new in, jumlah array-nya itu ada 3. Bilangan indeks ke 0 saya kasih nilai 1. Bilangan indeks ke 1 saya kasih 2. Bilangan indeks ke 2 itu saya kasih 3. Jadi tinggal kita panggil kalkulator dot bilangan bil. Jadi nyetak 1 2 3 di metode sini nyetaknya. Dari sini apakah paham? Ini metodenya yang pemanggilan array ini aslinya ada beberapa cara, tapi ini pakai cara yang saya tadi nih. Aslinya banyak cara sih. Gimana? Atau ada yang masih bingung? Ini kalau mengakses dari parameter array ya. Yang tadi kan parameternya bila ini variabel saja, in x sama in y. Tapi tadi ada yang nanya gimana Mas cara ngakses parameter bilangan array-nya atau metode array, metode berparameter array lah ini tadi. Yang nanya tadi udah paham kan? Atau masih ada yang bingung? Yang nanya siapa ini yang nanya tadi? Ahmad Fareza. Gimana Fareza? Udah paham?
Dari sini dulu mungkin. Nanti saya bahas apa lagi ya? Ini ada yang nanya Mas, kalau semisal Gimana? langsung deklarasi isi datanya bisa nggak? Deklarasi isi datanya di mana maksudnya? Deklarasi isi datanya, oh, bentar. Deklarasinya maksudnya di sini atau gimana? Langsung tanpa new in. Tak bisa tapi kok error ya? Inilah, ini bisa sih. Nah, tadi kok error ya? Ini agak 248 gini ya, tanpa new in. Nah, bisa. Nah, hasilnya 248. Ini cara cepet. Kalau cara lambatnya tadi kita isikan teksnya 24 10. Mungkin tadi errornya ada di memasukkan metode enggak sih? Deklarasinya di dalam Oh, yang iya apa enggak? oh ya, hanya di situ. Jadi gitu, apakah udah paham? Kita bisa pakai cara yang ini atau pakai yang ini. Ada beberapa cara sih kalau ngoding itu. Enggak tentu ini caranya pakai yang ini, itu sesuai kreativitas. Yang penting outputnya. Iya, outputnya harus sesuai. Kalau kita tadi di sini nggak bisa ya. Nah, tadi di sini nggak bisa soalnya. 1, 2, 3. Nah, ini garis start expression nggak bisa, not statement, bukan statement. Jadi harus dibuat datanya di sini. Mungkin ada yang lain yang ditanyakan. Ini materi yang belum dibahas apa, Andre? Tinggal array Mas. Oh, yang metode ya. Yang metode ini tak jelasin. Ini ada yang nanya kah? Tuntasin metode dulu wes baru pindah ke array. Deklarasi. Ya. Jadi tak jelasin enkapsulasi. Enkapsulasi itu kayak pengkapsulan. Jadi biar datanya itu enggak kesebar ke mana-mana atau bisa diakses di kelas manapun. Jadi kita bisa tuh dibuat di sini private in sama private in B. Jadi public sama private itu apa Mas? Jadi public ini kelasmu ini bisa diakses di kelas manapun. Jadi kayak metode ini ya, metode kan memiliki modifier yaitu public. Jadi metode ini bisa diakses di metode manapun. Sedangkan private ini hanya bisa diakses di kelas itu sendiri. Hanya bisa diakses di kelas itu sendiri. Coba kita buka ya. Ini pasti error. Nah, itu karena kita mencoba untuk mengakses dari kelas kalkulator instan variable di kelas kalkulator ini yang bersifat private. Jadi bentuknya error gini. Kalau kita buat ininya nggak ada, seperti ini ya. Ada. Itu
defaultnya itu public, jadi bisa diakses ini. Nah, bisa diakses. Defaultnya kalau nggak ada modifier itu public. Kalau ada private itu hanya bisa diakses di kelas tersebut. Kalau protected gini ya, salah. Protected. Nah, gini. Itu hanya bisa diakses di kelas yang merupakan kelas subkelasnya atau anak dari induknya, anak kelas dari induk kelasnya. Itu nanti mungkin dibahas di materi inheritance. Ya, ini tentang protected. Seperti itu. Kalau gimana Mas? Kalau ini private? Nah, ini gimana kalau ini private? Nah, ini kan private. Ini kan error Mas. Nah, error lah. Error lah. Gimana cara masukkan 10 sama 5 ini? Nah, kita buat sebuah metode setter getter. Nah, kita masuk ke ketiga ini. Penjelasan ketiga. Tadi kan udah void non void, kemudian parameter. Nah, sekarang enkapsulasi tentang metode setter dan getter. Setter dan getter itu apa ya? Jadi kita set itu kita masukkan nilainya, kemudian ada get itu kita ambil nilainya. Untuk membuat metode setter dan getter itu gampang, public void set a, ya, set a ya. A, kita masukkan parameternya to in a. Nah, gini. Kita coba this dot a sama dengan a. Nah, ini. Kenapa kok this dot a sama dengan a? This itu kayak merepresentasikan kelasnya itu. Jadi this itu kelasnya, kelas kalkulator dot a. A ini dari private in a ini. Sedangkan a yang ini merupakan a dari parameter ini. Nah, Mas, kalau gini kan agak bingung, Mas. Nah, kita buat nih. Kita buat bil a. Nah, gini. Jadi ini cuma bil a. Bil a. Nanti ini error ke semuanya ya. Jadi tak tambah bil a itu yang ini. Bil a. Bil a. Nah, kalau ini gini. Nah, enggak error. Soalnya kita dapat membedakan a itu yang ini, bil itu yang ini. Kalau semisal kita samakan, jadi kita harus bedakan dengan menambahkan this. Jadi gitu. Ini metode setter ya. Coba metode getter. Metode getter itu tipenya non void. Jadi kita in get a. Return nya itu a. Nah, ini kan error. Ini error, kita komen, kita panggil coba kalkulator dot set a. Set a ini 10 ya. 10 lah. Ini kan kita masih untuk set A, untuk B-nya kita belum buat Mas Jan. Jadi kita kopikan, kita buat lagi. Nah, set B. Nah, kayak gini, B. Ini salah, ini B. Ya, ikuti. Jadi ini variabel B dapat dari sini. Bil B itu dapat dari parameter ini. Coba error.
Baikkan dulu. Kita melakukan set kalkulator dot set B. Kita berikan 5 tadi nilainya. Kan kita udah memberikan nilai menggunakan metode setter ini, set A sama set B. Aksesnya kita ganti nih, ini kan kalkulator .a itu nggak bisa diakses soalnya di kelas ini itu bersifat private. Jadi kita ganti .get A, kemudian ini kalkulator .get B. Kita coba ya. Hasil penjumlahan dari. Nah, hasil penjumlahan dari ini ya, hasilnya sama, tetap 10 plus 5 sama dengan 15. Kalau kita coba ganti di setnya ini 9 dikurangi apa? Nih, saran. Nah, hasilnya ini penjumlahannya 9 ditambah 3 itu 12. Jadi gitu. Agak panjang tadi. Nanti bisa dilihat juga di videonya Bu Khadijah itu tentang teorinya setter dan getternya, penjelasannya. Kalau saya ini implementasi dari setter dan getternya ini tadi. Dari penjelasan setter dan getter, apakah ada yang ditanyakan? Ya, kalau udah paham nanti ini tak kasih tips gimana biar gak ngetik ini manual. Jadi kita bisa misal kita hapus. Kalau sudah paham ya metode setter dan getter, kita mau membuat sebuah metode setter dan getter ini secara otomatis. Kita klik kanan, kita insert code. Nah, di sini kan ada constructor, logger, getter, setter, and setter. Kita klik getter dan setter. Klik. Nah, di sini kan masuk ada variable A bertipe in sama B bertipe in. Kita centang semua, kita generate. Nah, otomatis. Ya, tapi ini nggak apa-apa. Jadi gitu. Biar mempersingkat waktunya untuk setter dan getter. Gimana? Masih bingung apa? Nggak paham? Sebelum dilanjut sama Mas Andre tentang array. Oh iya Mas Andre, metode materinya ini non void, parameter sama setter dan getter, atau ada lagi? Lupa aku. Apa aja? Mungkin dicukupin itu dulu sih, karena ini juga ada, kalau di materi UKD juga ada tentang object array dan variabel pembahasan, ya itulah. Oh Jadi ya. tentang how do object in array behave. Oh ya. Tapi menurutku sih dengan udah ada penjelasan setter getter tadi, dengan video Bu KD aja cukup sih kayaknya ini, karena lumayan jelas sih ini menurutku. Tapi kalau misalkan kurang paham ya mungkin pas asistensi bisa tanya ke asli masing-masing gitu. Ya. Kalau udah paham setter dan getter nanti bisa dibuat secara otomatisnya tadi. Jadi kita klik kanan, insert code, ada ini berhubung setter dan getternya nggak ada, kita coba biar otomatis, biar untuk mempersingkat codingan. Nah, gini kan ada getter dan setter, kita klik, kita centang, generate. Nah, gitu. Itu aja Mas Andre dari saya. Mungkin ada penjelasan lagi dari Mas Andrenya sendiri. Saya sebelumnya ada pertanyaan belum? Kalau protected itu gimana Mas? Nah, itu protected nanti dijelasin di inheritance. Soalnya itu sangat berhubungan sama inheritance. Inheritance itu
pewarisan. Jadi ada kelas induk sama kelas anaknya. Gitu. Jadi nanti akan dijelasin. Soalnya kalau dijelasin di sini nanti panjang. Buat kelas induknya dulu, buat kelas anaknya dulu, panjang nanti. Itu ada yang ditanyakan lagi? Gimana? Kalau nggak ada, saya kembalikan ke Mas Andre ya. Saya cukupkan penjelasan saya, nanti dijelaskan sama Mas Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kira-kira udah jelas tentang metode, teman-teman? Insya Allah jelas ya. Karena di PBO ini memang metode itu termasuk salah satu yang paling penting ya dari materi PBO. Mungkin ya masih bisa kita ini kan untuk array ya. Mas Zaim mungkin bisa gantian presentasi Mas Zaim. Ya, kita coba dulu presentasi. Nah, di sini aku ngambil dari tugas kalian kemarin ya, rasa. Jadi gini, mungkin bagi kalian yang masih bingung, apa sih array itu? Jadi array itu tumpukan data ya. Tumpukan data. Jadi gini, logikanya mungkin di sekitar kalian ada buku atau misalnya bisa kalian bayangkan sendiri ya. Jadi misalkan kalian menumpuk beberapa buku. Anggap kita misalkan dulu 3 buku. Nah, untuk buku yang paling bawah itu adalah tumpukan ke-1. Namun pada array itu adalah array ke-0. Kenapa kok 0? Kenapa nggak 1? Karena pada pemrograman itu semua dimulai dari 0. Jadi yang paling bawah itu adalah array ke-0. Lalu yang di atasnya lagi itu adalah tumpukan kedua. Namun itu adalah array ke-1. Dan begitu terus seterusnya sampai ke atas. Nah, kali ini kan tugas kalian nih, tugas frasa ya. Nah, jadi misalkan nih ada string array kata 1. Nah, kata 1 itu data paling bawah itu rumah. Lalu di atas rumah ada sepeda, ada ayam, ada jam, ada baju, ada mobil. Di atasnya lagi laptop, di atasnya lagi smartphone. Gitu juga dengan string array kata 2. Yang paling bawah itu tumpukannya ada canggih, lalu di atasnya ada nyaman, ada enak, terbaru, dan seterusnya. Itu juga string yang array kata 3. Nah, ini kan kita kemarin pada tugasnya ada ini tugas perasaannya mengacak ya, kalau nggak salah. Nah, kita bisa ngitung banyak dari nilai panjang dari array ini. Caranya seperti ini. Integer banyak 1 misalkan. Banyak 1 itu berapa banyak sih data nomor 1? Itu kita hitungnya kita nggak perlu ngitung satu-satu. Kita cukup bikin aja deklarasi seperti ini, kata 1 dot blank, yaitu nama ininya kan, nama arraynya itu kata 1, terus dot length ini untuk mengetahui berapa panjang data dari atau berapa tumpukan lah kalau misalkan dilogikain gitu ya, berapa tumpukan data dari kata 1. Gitu juga yang kedua, gitu juga yang ketiga. Nah, lalu kita random ini kita menggunakan metode yang sudah disediakan oleh library-nya kali ya. Nah, metode random. Jadi metode random ini untuk mengacak angka.
Jadi misalkan di sini kata satu leng ini dia memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Berarti ada array, berarti kalau di array kan itu sampai 7, ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu akan diacak oleh method random ini. Yang diacak itu adalah banyak 1. Itu akan diacak. Itu juga yang random 2 dan random 3. Lalu ketika kita cetak, nah dia akan ketika kita cetak kan dia memanggil method nih, memanggil kata 1 dengan menjalankan random 1, itu juga kata 2 dan juga kata 3. Nah, barulah ketika di output ini akan berbeda-beda. Karena kenapa? Ketika mencetak itu dia menjalankan metodenya. Jadi setiap penjalanan metode itu akan muncul kata yang berbeda-beda. Mungkin itu untuk yang ini ya, untuk yang tugas frasa untuk contoh array-nya yang menggunakan tugas frasa. Nah, ini untuk ibaratkan yang tugas frasa ini array secara dasar ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke array yang berbentuk objek gitu. Ada yang bertanyakan mungkin? Mungkin enggak ya. Oke, akan nyoba juga ke array yang berbentuk objek. Jadi array yang berbentuk objek ini, jadi ini sebenarnya tugas kalian juga ya kemarin ya. Ada juga tugas seperti ini. Jadi ya. Jadi di sini kita ada class books. Kita coba run dan ke sini biar enak. Nah, kita ada class book, object books. Object books ini memiliki apa? Dia memiliki variabel title dan author. Title penulis, judul, author penulis. Nah, pada class book test drive. Nah, ini kalau kita mau membuat array, jadi ibaratkan kita mau buat mau buat object books. Namun nggak satu books, tapi banyak buku. Nah, maka kita buat array booksnya seperti ini. Panggil kelasnya books, lalu kita buat ini tanda kurung peta ini untuk membuktikan bahwa dia array. Nah, barulah ini untuk inisialisasi, terserah mau kalian buat my books atau apapun itu. Baru kita deklarasiin ini. Kita panggil new books dan tiga ini maksudnya banyak buku yang mau kita buat. Jadi ketika kita mau buat 3 tumpukan buku, maka tulis 3. Nah, lalu kita buat array books-nya seperti ini. Jadi untuk my books array 0 buat new books, buku baru. 1 juga seperti itu, yang array kedua juga seperti itu ya. Lalu my books, jadi untuk buku yang paling bawah, untuk yang tumpukan pertama itu kita beri judul ini, melawan kemustahilan. Screen-nya masih di frasa kah? Enggak kok. Udah di books. Teman-teman yang lain masih di frasa? Sudah di books. Sudah di books ya. Oke. Di books, Kak. Nah, ini untuk buku pertama, tumpukan pertama, itu kita beri judul melawan kemustahilan. Nah, siapa autornya? Autornya itu Dewa Eka Prayoga. Jadi seperti ini.
sinyal yang mantap. Jadi ini kan buku nih. Ini buku. Jadi untuk buku yang paling bawah nih, buku yang hijau ini, itu kita kasih judulnya Melawan Kemustahilan. Terus penulisnya siapa? Penulisnya Dewa Eka Prayoga. Jadi untuk buku yang paling bawah itu judulnya sama autornya. Lalu untuk yang array 1 atau yang tumpukan kedua itu yang buku biru ini. Buku biru ini kita kasih judul Muhammad Al-Fatih 1453. Siapa autornya atau penulisnya? Ini Felix Xiao gitu kan. Nah, jadi buku tumpukan kedua ini atau array ke-1 itu dia memiliki data berupa judulnya Omar Al-Fatih dan penulis Felix Xiao. Begitu juga untuk yang buku merah ini, yaitu array kedua atau tumpukan ketiga. Itu memiliki judul How Inspire Me dan penulisnya itu Dewi Nur Aisyah. Lalu setelah itu barulah kita melakukan perulangan ini untuk pencetaknya. Jadi di sini logikanya pertama kali kita deklarasikan dulu X itu sama dengan 0. Kenapa dari 0? Karena semua mulai dari 0. Jadi perulangan while dengan kondisi jika X itu masih lebih kecil dari MyBooksLength. MyBooksLength di sini adalah 3 pada mencetak. Untuk pertama, jadi dia dulu dan yang dikalikan 0 apa titel dulu, baru ini karya, baru my books array 0 author, barulah dia akan muncul ini Melawan Kemustahilan karya Dewa Eka Prayoga. Nah, X-nya di increment. Jadi yang awalnya X-nya 0 ketika di increment ditambah 1. Jadi 0 ditambah 1 akan menghasilkan 1. Apakah 1 masih memenuhi persyaratan? Masih. Maka perulangan ini masih berjalan. Di increment lagi 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Nah, apakah masih sesuai persyaratan? Masih. Karena 2 masih kecil dari 3. Maka masih dijalankan ini increment lagi 2 plus 1 itu sama dengan 3. Apakah 3 kecil dari 3? Tidak, maka perulangan selesai. Seperti itu mungkin untuk array dasar ya. Karena menurut abang sih array untuk pengetahuan array segini sih kalau untuk PBO cukup ya, cukup sih. Gimana teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ini kalau bisa kita cukupkan aja 2 jam ya, berarti sampai paling maksimal sampai jam 10 lah. Mungkin ada lagi teman-teman? Dari teman-teman Aslab mungkin ada yang mau ini? Wah, pamit Mas Zaim. Jadi pamit ya, semangat bersanding ya. Oke, Mas Zaim, makasih atas ilmunya Mas Zaim. Mungkin ada lagi dari dari Aslab, teman-teman Aslab, dari Mas Bintang. Tadi ada Mbak Amila. Menurutku udah cukup sih Indra. Udah cukup ya. Nah, jelas. Tuh array ya, karena juga udah ini materinya udah berat. Cuman di ini masih ada nanti algoritma yang berhubungan dengan array ya. Pada yang tugas yang materi keempat ini di object behavior. Nah, karena ini berhubung udah dibuka kemarin, silakan untuk teman-teman
eh, dipelajari materinya, terus diskusi topik. Nah ini, jadi kalian kalau bisa teman-teman itu dikasih tahu Bu Kade. Kalau kalian aktif berdiskusi, silakan kalian mau berdiskusi mungkin di grup WA kalian atau pada bagian diskusi topik ini. Nah, kalian itu akan mendapatkan nilai plus. Nilai tugas kalian akan dinaikkan sesuai dengan seberapa aktif kalian berdiskusi. Di sini juga ada tugas 4, quiz 4. Quiz 4-nya itu tanggal 6 Maret. Wih, lama ya. Nah, seminggu dari sekarang itu apa tuh kuisnya, deadline kuisnya. Jadi kalau bisa jangan ada lagi mungkin ya teman-teman yang tidak mengerjakan kuis ya, karena nggak cuma dari kelas abang, namun di kelas-kelas lain laporan dari para slab juga seperti itu, banyak yang nggak ngerjain kuis. Nah kuis itu penting, nilainya berapa persen Mas Bintang? 30% paling tinggi. Paling tinggi itu kuis, karena kuis itu menandakan kepemahaman kalian, lebih tinggi dari tugas loh. Tapi syaratnya itu ketika kalian mengerjakan kuis, kalian harus ngerjain tugas dulu baru bisa kuisnya terbuka. Jadi walaupun tugas itu nggak ada deadline, tapi berhubung kuis itu ada deadline-nya, jadi secara otomatis tugas kalian itu deadline-nya sama dengan kuis. Kalau bisa malah sejam sebelum kuis. Memang apa, karena kan mengerjakan kuis butuh waktu juga. Jadi kalau misalkan deadline kuis itu jam 4, sedangkan kalian baru selesai jam 4, ya itu karena nggak bisa ngerjain kuis. Gitu. Jadi gitu sih. Kalau bisa kalian dulu semua lah, jangan ada yang ulang untuk PBO, karena menurutku ya materi PB kalian itu semester 2 udah ke PBO. Menurutku itu masih lebih mending, materi PBO ini masih jauh lebih mending daripada kami dulu ada materi struktur data. Struktur data itu pusing, Rek. Jadi mending kalian ini langsung PBO. PBO nggak rumit, struktur data. Nah itu sih. Jadi ya semakin kalian naik semester selanjutnya itu tugas semakin banyak dan semakin rumit. Jadi kalau bisa semester 1, semester 2 ini kalian tinggi-tinggi lah nilai kalian. Kalau bisa banyak dapat A, kalau bisa dapat 24 SKSTU. Itu sih saranku, dan itu juga mungkin dari saran dari Bu Kade juga itu. Nah kalau kalian ada yang ragu terutama tentang tugas Mas atau Mbak Aslep, ini gimana sih, ini masuk tugasnya ngapain sih? Nah ini deskripsi program, penjelasan code gitu ya, terutama aku ke anak-anak kelasku gitu, aku tekankan deskripsi, ingat yang diperintahkan soal, kalau soal suruh pakai deskripsi program, dan kalau pakai penjelasan code buat penjelasan codenya. Kenapa? Karena deskripsi program dan penjelasan code itu untuk menunjukkan kalau kalian paham dengan yang kalian buat gitu, supaya kesannya kalian udah paham materi itu dan kalian buat tugas itu bukan dengan hasil contekan gitu. Itu sih sebenarnya maksudnya. Makanya jadi kalau misalkan ada yang kalian nggak buat deskripsi program atau nggak buat penjelasan code dan nilainya kurang, nggak maksimal, ya kalau bisa besok buat gitu. Oke, mungkin cukupin aja dulu ya. Mungkin selanjutnya aku juga nggak tahu akan ada kelas besar lagi atau enggak. Namun kalau untuk selanjutnya ketika kalian harus manfaatkan asistensi dengan sebaik-baiknya ya, terutama kalau jika asistensinya itu berupa Meet atau Zoom, itu kalian manfaatkan untuk bertanya. Jangan ada lagi yang kalian nggak paham tapi yos lanjut aja, terobos aja, jangan. Semakin kalian nggak paham di materi awal, di materi akhir kalian semakin ribet, semakin susah. Jadi gitu saran saya dan saran dari sebab, dan mudah-mudahan kalian
dapat nilai terbaik, lulus semua yang penting itu. Ya walaupun praktikum ini 1 SKS loh ya, cuman itu lumayan ngaruh sih, lumayan ngaruh untuk kalian dapat SKS di semester selanjutnya. Mungkin ada yang mau tanyain lagi teman-teman? Atau ada yang masih mau kurang paham, atau mungkin kalian ada mau saran apa yang mungkin harus kami sebagai aslab lakukan supaya kalian itu lebih excited lah, lebih termotivasi gitu kan untuk mengerjakan tugas, atau ya pokoknya selama pembelajaran atau perkuliahan di PBO itu lah. Gimana teman-teman? Kok diam semua? Suruh Ya Ya, itu sih, soalnya kan kita dari Aslab butuh kritikan dari kalian. Misal kurangnya apa, itu dikritik aja. Mas jelasinnya bosenin, mas jelasinnya ribet, kayak gitu langsung dibilang aja. Jadi kita biar improvisasi gitu. Gitu aja sih. buat channel YouTube Kak biar belajarnya lebih mudah. Wow, jadi YouTuber nih. Nah, mungkin untuk kelasku udah aku rekomen ya, mungkin dari kelas lain tergantung aslabnya ya. Jadi di kelasku tuh aku ada rekomen channel YouTube yang insya Allah kalian bisa ngerti ya tentang pemrograman dasar maupun PBO. Itu bisa dicatat mungkin atau di search langsung, itu channelnya Kelas Terbuka. Itu menurutku sih lumayan mudah dipahami lah bahasanya, apalagi kan pembahasannya tuh pembahasaan yang kekinian gitu, penyampaiannya itu dengan cara milenial gitu lah kan untuk kata-kata. Ya menurutku lumayan cocok sih karena dia juga live coding juga kan pada channel YouTube-nya itu. Dan jujur aku paham dasar pemrograman dan OP atau PBO ini dari situ. Dulu aku juga pada semester 1 Pro juga nggak paham nih. Semua ini nggak paham, aku dasar-dasar pemrograman ini aku nggak paham. Cuman ya itu, kalau kalian nggak paham, kalian itu banyak alternatif seperti tanya ke aslab, tanya ke cutting, atau kalian cari kalau misalnya kalian segan, itu kalian bisa cari di YouTube, banyak kok di YouTube dengan pembahasan yang lain tuh banyak kok. Cuman yang paling ini sih menurutku ya paling rekomendasi Kelas Terbuka. Nggak tahu sih kalau tergantung ke diri masing-masing ya, gimana yang penyampaiannya masuk ke kalian itu tergantung kalian masing-masing. Jadi itu tuh juga linknya udah dikasih Mas Bintang di chat ya, mungkin bisa langsung klik aja. Ya, tugasnya tanggal 6 Maret. Deadline kuis sih itu sebenarnya, tapi karena kuis harus pakai tugas, jadi ya sekalian. Tanggal 6 Maret hari Sabtu. Barusan abang tengok tanggal segitu sih. Lumayan loh, 6 hari lagi, ya 7 hari lagi, seminggu lagi. Masih panjang. Kenapa dek? Terus ada yang nanya, kenapa kak kok deadline-nya mundur-mundur terus? Ya karena deadline-nya mundur itu karena tugasnya juga semakin ribet gitu. Jadi deadline-nya mundur karena tugasnya semakin ribet. Ya segeralah kalau ngerjain tugas dengan mepet deadline ya, jangan H-1, H-2. Kalau bisa kalian weekend nganggur ya kerjain, nggak terlalu ribet gitu.
Jadi kalian punya waktu banyak kalau misalkan ada yang kalian mentok gitu kan gak paham, kalian bisa tanya ke Aslep atau tanya ke kawan-kawan. Kalian kan pasti punya grup-grup sendiri kan, grup kelas atau grup geng-geng kalian. Nah, kerjain bareng-bareng nggak apa-apa. Itu sih. Mungkin ada lagi saran dari teman-teman ke Aslep atau kami Aslep. Cukup kayaknya udah lumayan lama. Oke, udah cukup ya. Mungkin bisa ini ya. Kalian bisa on kamera dulu untuk dokumentasi mungkin. Karena ini butuh laporan juga.